apapun yang kita pelajari di sekolah, mau lo ranking 1, mau nilai lo 100, itu nggak bisa diaplikasiin kok dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lo belajar berbisnis, ada apa pelajarannya, belajar ekonomi aja gurunya masih kerja kok. Gurunya aja masih mungkin main judi online gitu. Bagaimana mereka bisa jadi contoh buat orang lain kalau misalnya mereka aja tuh masih miskin juga guru ekonominya. Kenapa sih kita sebagai manusia diciptakan sama yang di atas ini sebenarnya derajatnya itu sama, tapi kenapa ada yang kaya dan miskin? Bisa jadi hal ini yang mempengaruhi, yang membuat lu susah maju hingga lu menjadi orang yang tetap miskin. Dan tentunya kita tahu orang yang tinggal di daerah perkampungan dan orang yang tinggal di lingkungan elit itu memiliki cara pikir yang sangat berbeda, kebiasaan yang sangat berbeda, dan orang yang di lingkungan perkampungan mereka nggak punya tuh kesempatan untuk bisa memiliki gizi yang bagus, pendidikan yang bagus, dan tentunya akses orang dalam yang bisa membantu mereka menjadi lebih sukses. Banyak orang, kenapa mereka nggak sukses? Karena mereka punya alasan, dan gue sudah membagi 5 nih alasan yang mungkin saja ini terjadi sama lo yang harus lo sadari, dan lo nggak punya kesempatan untuk memiliki akses yang bisa membuat lo sukses, tapi lo bisa memanjat lebih jauh sampai lo menjadi orang yang jauh lebih sukses. Mental seperti ini yang sering gue lihat nih. Pasti ketika lu mau memulai bisnis, lu memiliki alasan. Dan beberapa alasannya, salah satunya, lu nggak punya modal. Masa sih dalam hidup ini lu beneran nggak punya modal? Sebenarnya lu sudah diciptakan memiliki kepala sampai kaki. Ini kita sudah memiliki modal yang sangat besar yang tidak punya spare partnya sama sekali. Lu pernah kebayang nggak kalau kepala lu buntung nih dipotong, ada spare partnya nggak? Kalau misalnya paru-paru lu sakit gitu, ada spare partnya nggak? Orang aja yang kena gagal ginjal, mereka tuh sedang mencari ginjal yang harganya tuh sampai miliaran, mereka mau keluar. Tapi ketika lu memiliki tubuh yang sehat, lu memiliki ginjal yang sehat, bahkan organ lu sehat, lu masih bilang hidup lu nggak punya modal. Ini ialah modal yang paling mahal nih, yang nggak ada gantinya sebenarnya. Kalau lu bilang nggak ada modal, semua orang dari awal, dari kecil tuh hidup juga nggak ada modal, kecuali mereka dari keluarga kaya. Kalau dari keluarga kaya ya mereka nggak usah pusing sama modal, orang tuanya bisa provide kok. Tapi di sini kasusnya ketika lu bilang nggak punya modal, padahal sebenarnya ini ialah modal terbesar lu, yaitu tubuh lu sendiri, diri lu sendiri, dan semuanya bisa lu lakuin. Karena menurut gua kesempatan itu selalu datang buat mereka yang memiliki jiwa yang sehat. Itu aja lu masih banyak alasan. Karena ketika lu memiliki jiwa yang sehat, tentu lu bisa bekerja. Bekerja dari mana? Ya lu dari kerja yang paling kecil aja nih, kerja serabutan. Jadi ketika lu mulai dari pekerjaan pertama lu nggak usah berekspektasi punya gaji yang besar, dapat bayaran yang mahal atau jabatan yang bagus sesuai kriteria lu. Kerjain dulu, karena lu nggak tahu nanti ke depannya ketika misalnya lu kerjain ini, bisa jadi lu dapat kesempatan di tempat lain bayarnya jauh lebih besar. Misal ketika lu bekerja dapat tawaran jadi admin gitu, yang bayarannya cuma 2 juta, 1 juta, lo ambil dulu aja daripada lu di rumah, lu nggak dapat apa-apa. Karena setiap apapun yang lo kerjakan, walaupun dibayar kecil, lu bakal dapat pengalaman kok dari pekerjaan tersebut. Bahkan bisa jadi skill lo itu terasa karena lu kerja sama orang, lu belajar sama orang. Ketika lu sudah belajar sama orang, dan di saat inilah lu bisa dapat skill baru. Jadi ketika lu punya uang dari gaji lo itu, uangnya itu ditabung, uangnya itu digandakan seperti apa? Salah satunya lu self upgrade, lu ikut pelatihan untuk mengasah skill lu. Kalau lu nggak punya skill, ya itu diasah skillnya, dan skill itu sampai akhirnya juga jadi jago karena lo fokusin di situ. Karena di posisi gue dulu, gue juga nggak punya duit, uang gue nih, gue ada keep nih di tabungan itu 4 juta. Kemudian habis itu gue jalanin iklan, gue dapat privilege ya, kartu kredit, gue apply itu limitnya cuma 3 juta nih. Limit 3 juta itu gue pakai buat biaya iklan. Kemudian habis itu gue jadi dropshipper tuh buat ngejualin barang orang lain. Nggak ada duit sama sekali. Ketika gue nggak ada duit sama sekali, ya gue memulai untuk mencari produk-produk yang bisa gue jualin dan gue mendapatkan profitnya. Misalnya harga modalnya itu 20.000, gue jual 120.000 atau gue jual 100.000. Itu kan lu pasti punya tuh profit dari situ ketika lu dijualan. Setelah itu uangnya lu gandain. Karena menurut gua, kalau misalnya lu bilang gak punya duit di usia produktif, ya lu cari. Karena kesempatan itu terbuka lebar kok di luar sana. Banyak orang juga yang membutuhkan karyawan yang punya skill. Kalau gak punya
punya skill, biasanya ya lu dibayar rendah. Kalau lu dibayar rendah ya lu ambil dulu kerjaannya, nanti sampai akhirnya lu jago, lu baru layak dibayar mahal. Satu prinsip yang gue pegang ketika gue mau membangun bisnis, gue akan mencari produk-produk yang bisa memberikan gue profit besar. Salah satunya ketika gue jualan teh detox, itu modal 20.000, gue bisa jual harganya itu 165.000. Jadi lu bisa bayangin ya, itu profitnya seberapa besar. Di saat itu gue iklannya pakai Google Ads. Gue Google Ads juga nggak pernah ikutan di kelas, gue belajar autodidak, jualan juga kok. Omsetnya juga puluhan juta sebulan. Lu bisa bayangin kan, di saat lagi ngerintis omsetnya puluhan juta, itu lumayan banget karena cuannya itu besar sekali. Dan sekarang gue juga jualnya produk digital, itu memberikan keuntungan yang sangat besar karena sekarang gue melihat banyak kasus orang-orang China itu jualan di Indonesia dan itu mengakibatkan UMKM pada berjatuhan. Kemarin aja gue juga baru dapat info kok, banyak yang dagangannya sepi. Tadinya untungnya bisa 100 juta, sekarang untung 10 juta aja udah makasih banget. Karena itu realita yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, gue nggak mau main produk fisik karena gue harus bersaing sama orang China yang memproduksi barang yang mereka jualin di sini. Tentunya lu nggak bisa bersaing. Mereka bisa jual barang berkualitas bagus, jualnya murah. Gimana caranya lu menggait orang kalau lu jualnya lebih mahal daripada mereka? Sedangkan yang lu ngambil dari China, lu impor sendiri, lu nggak punya brand. Tentu lu akan kalah dan lu mati. Dan itu salah satu alasan dan faktor terbesar gue mau mainkan produk digital karena untungnya besar dan gue tidak terikat oleh marketplace manapun. Coba lo denger nih ya, ini konsep dalam berbisnis di era sekarang. Sekarang bukan seberapa besar bisnis lo, tapi berapa duit yang bisa masuk ke kantong lo setiap bulan. Dan itu menurut gue jauh lebih sehat daripada lo memperbesar bisnis lo tapi duitnya tuh nggak ada sama sekali. Mungkin dari lo bilang, bukan gue gak punya modal, tapi keluarga gue yang gak support, makanya gue gak mulai-mulai nih bisnis nih. Ketika lo memberikan alasannya seperti itu, sebenarnya dari sini aja lo sudah berusaha untuk membenarkan diri lo, karena itu salah satu alasan lo buat gak mulai. Tapi satu hal nih, ketika gue bertanya sama lo hal yang seperti ini, bagaimana jika orang tua lu tidak sanggup provide hidup lu nantinya ketika misalnya orang tua lu udah nggak ada atau orang tua lu sudah tidak produktif, diberhentiin atau di PHK dari pensiunan? Apakah lu masih bisa hidup seperti kayak sekarang? Karena efek ketidakpercayaan orang tua lu ini atau lingkungan lu itu efeknya tuh compounding sebenarnya. Dari dulu-dulu mungkin lu hidupnya tuh suka nunda. Apapun yang lu kerjakan selalu gagal dan nggak pernah selesai. Bisa juga apapun yang lu kerjakan lu banyak alasan. Makanya mereka tuh lama-lama nggak percaya sama lu. Sebenarnya mereka bukan nggak percaya sama lu, tapi selama ini lu melakukan kebohongan sama lingkungan lu nih. Apapun yang lu kerjakan nggak pernah beres. Jadi siapa yang mau percaya kata-kata lu? Makanya ujung-ujungnya ketika lu ingin memulai sesuatu, lu cerita ke mereka, nggak ada yang mau percaya omongan lu. Makanya mereka nggak support. Coba lu nanya ke bokap nyokap lu sekarang, dari lu lahir sampai lu sekarang, masa sih mereka nggak mendoakan lu sukses? Nggak mungkin. Mereka juga mau semua anaknya sukses, tapi lu nggak bisa kasih kepercayaan ke mereka. Makanya hasilnya kayak begitu lu nya. Mereka nggak support. Kalau memang orang tua yang waras nih, lu misalnya lu bilang nggak punya modal, mereka mau ada seberapa pun, mereka juga berusaha untuk modalin lu. Tapi maksud gue di sini bukan cuma sekedar lu minta duit ke orang tua lu. Enak gak lu minta duit buat dimodalin? Gue sih gak mau ya. Gue maunya hasil sendiri, semua sendiri. Karena nanti ketika rugi, itu gue yang tanggung semua. Gue gak menanggung tanggung jawab itu dari orang lain. Jika lu orang tua yang menonton video ini, jika anak lo nih masih kecil, nanti ketika mereka sudah dewasa, lo kasih mereka tanggung jawab apapun yang mereka pengen lakukan selama maksud itu baik, udah lo diamin aja lah. Karena nanti kalau mereka nggak berani explore apa-apa lo larang gitu ya, hidup mereka tuh bakal sengsara di kemudian hari. Karena realitanya pada saat kita hidup, kita belajar di sekolah sama di realita, itu di sekolah belum pernah digampar aja sama kehidupan. Mereka masih bisa enak-enak gitu, masih bisa pacaran. Tapi nanti ketika udah lulus, misalnya lulus SMA, lulus kuliah, di saat mereka udah harus diberikan tanggung jawab untuk mencari uang, mereka itu jadi goblok tuh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa survive, nggak bisa punya tanggung jawab. Karena cowok dilahirkan, mereka harus bertanggung jawab sama apapun yang mereka lakukan. Kalau lu larang terus anak lu, mereka jadinya jadi males karena nggak berani coba apa-apa. Cowok itu harus punya resiko dalam hidup. Apapun yang mereka sudah putuskan itu tanggung jawab udah harus mereka tanggung. Makanya kalau misalnya lu jadi orang tua, lu pasti belajar yang namanya sensorik anak. Padahal sensorik itu harusnya belajar itu seumur hidup, bukan cuma dari umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Misalnya anak lo lagi suka ngorek-ngorek mainan, buka pakai obeng, ya lo kasih aja. Misalnya anak lo juga lagi pengen coba dagang ke teman-teman, lo kasih aja, nggak usah malu gitu lo jadi orang tua. Yang bikin anak lo minta
minderan itu karena lu sendiri nih jadi orang tua tuh tolol. Gue udah sering banget nih denger nih informasi dan ngelihat kejadian di luar sana. Orang tuanya ngeluh, anaknya nggak jadi apa-apa, anaknya males, anaknya nganggur. Ya karena salah lu sendiri nih jadi orang tua. Dulunya tuh lu suka ngelarang-larang anak lu, apa-apa nggak boleh. Mau main layangan bilangnya panas. Karena lu sering larang, mereka itu apa-apa jadi males. Tanpa mereka sadari itu dari kecil sampai gede, apa-apa lo larang, mereka tuh nggak mau ngapa-ngapain. Jadi apapun, ketika orang tua lo larang, siapapun yang larang lo untuk memulai bisnis, sebaiknya lo lakuin aja, nggak usah dengerin kata mereka, karena nggak ada gunanya juga. Gue juga pas mau memulai bisnis berkali-kali gagal, gue juga mulai aja. Mau dikatain, mau dicuekin ngomongan gue, ya bodo amat, tetap gue jalanin. Karena menurut gue, bisnis ialah bentuk tanggung jawab gue, bukan siapapun. Nah sekarang, ketika lo masih muda, lakuin apapun yang harusnya lo lakuin nanti di umur 40 lo nggak bisa lakuin, dan lo harus coba. Gagal itu semudah mungkin, bukan pada saat tua lo baru rasain gagal. Karena apapun yang harus kita lakukan itu ujung-ujungnya kita berlomba sama waktu. Waktu nggak bisa lo bawa balik, tapi kegagalan lo mulai di umur 20, saatnya lo nggak punya tanggungan, itu lo lakuin semuanya setiap hari. Karena itu ialah salah satu komitmen gue. Ketika gue umur 30, gue harusnya sudah settle, dan inilah mimpi yang gue sudah wujudkan. Di saat umur 20-an, setelah gue lulus kuliah, gue ditampar tuh sama kehidupan. Bertahun-tahun gue harus lewatin. Orang semua pada ngeraguin apapun yang gue lakuin, karena mereka lihat gue selalu gagal di saat itu. Nah ketika gue sudah berhasil, kepercayaan orang yang tadi nggak percaya baru mulai muncul nih sama gue, dan respect itu baru didapatkan. Tapi semua itu dimulai ketika lu memberikan impact ke diri lu sendiri, baru lu mendapatkan respect dari orang lain. Mungkin dari sini, lu suka memberikan alasan kalau apa sih yang bikin lu nggak mulai-mulai gitu. Dan lu selalu menunggu waktu yang tepat, sampai pada akhirnya ketika temen lu pada udah running, lu pun menyesal. Karena salah satu alasan yang bikin lu suka menunggu, lu nggak berani coba. Bisnis ini bisa jalan apa enggak ya? Kalau misalnya orang lain udah mulai jalan, gue baru mulai jalanin. Berapa banyak dari lu yang mengalami hal seperti ini? Gue pun dari dulu, gue tipe orang yang sangat memanfaatkan momentum dalam hidup gue. Ketika gue sudah mendapatkan momentum, salah satu di Meta Ads, gue geber sampai habis, sampai momentumnya sudah habis. Tidak ada momentum yang tepat dalam hidup ini kecuali lo membuat momentum itu sendiri. Karena ketika lo mikir menunggu momentum yang tepat, sebenarnya lo sudah meninggalkan momentum itu. Kalau lo nggak coba, sudah pasti 100% lo menghilangkan kesempatan itu. Kalau lo menunggu waktu yang tepat, kenapa lo nggak ngomong aja sekalian, gue nunggu 100 tahun lagi deh, baru nanti gue mulai. Lo itu egois, Jing. Kenapa sih lu selalu memikirkan diri lu sendiri buat menunggu momentum yang tepat? Lu nggak mulai-mulai, tapi lu tidak memikirkan generasi lu selanjutnya itu seperti apa. Minimal jadilah contoh yang tepat lah buat keluarga lu lah, buat dibanggain istri, buat dibanggain orang tua lu yang udah gedein lu. Lu harusnya nih waras, mikir dulu gitu loh, refleksi diri lah. Ngaca gede gitu di kamar lu. Lu harus kaca, lihat nyokap gue tuh gedein gue sampai di sini, perjuangannya sejauh mana ya, kok gue bisa sampai sebesar ini, dia sudah mengeluarkan duit tuh seberapa banyak sampai akhir gue bisa tumbuh dewasa seperti ini. Lu nggak pernah mikir hal seperti itu? Mulai hal-hal kecil buat berpikir kritis. Kegagalan terbesar gue ketika gue nggak bisa ngebahagiain orang tua gue, dan gue takut hal itu telat. Karena waktu gue ikut multi level marketing gitu ya, gue melihat tuh banyak tuh orang-orang yang sudah mencapai di level tertinggi di saat itu. Mereka tuh nyesel, nangis. Mereka kenapa sih sukses di saat usia mereka tuh sudah tua, di umur 40 orang tuanya tuh udah nggak ada. Dan itu juga ke-trigger buat gue. Gue pengen harus sukses jauh lebih muda daripada teman-teman gue, daripada saudara-saudara gue yang mungkin saja mereka itu berpikir hal yang sama, tapi mereka nggak pernah ngutarain ke gue. Dan kalau gue sudah lihat banyak pengalaman orang yang sudah menyesal mereka suksesnya tua, ya gue harus suksesnya muda. Karena banyak pengalaman-pengalaman di luar sana tuh, dimana penyesalan seorang anak karena nggak bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi di sini gue mikir bukan buat mikir diri gue sendiri, tapi buat kehidupan keluarga gue, orang tua gue, dan gue bisa menjadi contoh buat teman-teman kecil gue nih yang nggak sukses-sukses. Dan ketika gue sudah mencapai di titik ini, gue
menjadi salah satu role modelnya mereka. Gue bisa kasih advice ke mereka, gue bisa memberikan impact ke mereka. Mereka bisa hasilin duit ratusan juta, mereka bisa hasilin duit puluhan juta. Apakah lu nggak bangga sama diri lu ketika lu bisa memberikan impact buat teman-teman lu? Jadi nggak ada tuh ya namanya lu nunggu momentum, lu nunggu lah inilah itulah, tai gitu loh. Mungkin lu sering lihat gue ngoceh-ngoceh kayak begini karena gue pengen lu pinter, gue pengen orang Indonesia itu pinter gitu loh. Orang Indonesia ini kan pikirannya pada sempit, pikirnya pada pendek. Gue di sini pengen ngajak lu untuk berpikir jauh lebih kritis. Mimpi lu bisa sejauh mana? Karena semua orang sukses yang gue temuin, mereka itu mulai semua dari mimpi. Kalau lu nggak pernah bermimpi, lu nggak pernah punya mimpi yang tinggi, bagaimana caranya lu bisa minimal deh? Lu punya mimpi di sini, lu di sini dulu deh gitu loh. Kalau lu nggak mulai-mulai ya siapa yang tahu hidup lu tuh kayak gimana? Mama lu di rumah, bapak lu di rumah juga enak lihat lu di rumah mulu. Padahal ya, gue ngoceh begini aja, gue udah mengeluarkan waktu nih lumayan panjang nih buat ngerekaman seperti ini. Gue sampai harus preparation buat kasih tahu lu semua nih apa yang menjadi kegusaran di hati gue, makanya gue membuat konten-konten seperti ini supaya tujuannya lu bisa mulai, minimal mulai dulu, gagal belakangan. Seenggaknya dalam hidup lu tuh lu punya milestone yang bisa lu ceritain ke keluarga lu, yang lu bisa lu ceritain ke istri lu betapa keren nih hidup lu. Seberapa sering lu suka menjudge diri lu? Seberapa sering lu ngerasa tuh lu jadi sampah gitu ketika lu membandingkan diri lu sama mereka? Dan sampai akhirnya lu menjudge diri lu tuh bukan siapapun. Mau gimana lah, namanya juga hidup gue gak seberuntung mereka. Gue gak punya kesempatan yang sama seperti mereka. Mereka bisa punya sekolah yang bagus, gue gak punya sekolah yang bagus. Maka hidup gue seperti ini. Lu seberapa sering ngomong kayak begitu? Gue kasih tahu, bisa jadi sekolah lu jauh lebih bagus daripada gue. Sekolah gue tuh gembel gitu. Tadi nih, sebelum rekaman ini, gue sempat nyari sekolah TK dan SD gue itu di mana ya, sekarang ada di Google Maps gak? Ternyata sekolah gue aja Google Maps itu nggak ada gitu loh. Seberapa gembel lu bisa tahu nih sekolah gue gembel banget. Mungkin suatu hari gue bakal kasih lihat seberapa gembel itu sekolah gue. Nanti di rekaman selanjutnya atau kapan mungkin ketika kalian tertarik kita bakal rekaman di situ. Saat gue kecil itu gue cuma di satu lantai doang udah gitu. Sekolah gue satu lantai bentuknya kotak, udah tengahnya ada lapangan bola, ya udah main bola plastik. Yang harus bola plastiknya itu tuh harus ditusuk jarum dulu nih biar kempes, biar agak kempes, jadi pas ditendang enak. Gue minum es teh tawar aja yang gue beli di abang-abang itu harganya gue masih inget 200 perak. Gue nggak tahu ya itu dia pakai air mentah atau enggak, sepertinya sih air mentah karena ketika dia sudah datang nih es baloknya, bawahnya nggak pakai alas, bawahnya pakai aspal. Nanti habis itu dibersihin tuh pakai ember, seret. Nah itu baru tuh dia taruh di dalam es teh tawarnya, diaduk-aduk. Lu nggak tahu gitu loh, itu ada cacingnya tuh berapa banyak. Gue tetap minum sampai gue bisa hidup sampai sekarang. Gue nggak mungkin bullshit gitu. Kalau lu pikir gue bullshit, nggak mungkin gue bisa ceritain kayak begitu. Ya itulah hidup gue. Di saat gue TK, gue SD, gue berada dari lingkungan tuh yang gembel gitu loh. Lingkungan ya anak-anak kampung, main sama anak kampung, ribut sama anak kampung, main tembak-tembakan. Kemudian gue punya sepatu ya gue yang lem sendiri pakai lem Ibon kalau sepatu ya rusak. Itu tas gue robek, nyokap gue nggak sanggup beliin, ya harus dijahit dulu tuh di bagian sini tuh supaya bisa nyambung lagi. Dan itu dipakai bertahun-tahun gitu loh. Itu semua tas sepatu gue juga belinya di pasar kok, di pasar konvensional, bukan beli di supermarket atau beli di mall. Jadi bukan masalah lu ngerasa diri lu nggak pinter karena nggak mendapatkan kesempatan yang sama. Ini masalahnya kesadaran seberapa jauh lu mau menjudge diri lu menjadi orang yang nggak pinter. Di saat kakak-kakak gue itu pada pinter, gue itu sampai pernah berpikir apa gue kekurangan gizi ya, makanya kok ketika gue diajarin apa-apa nggak pernah masuk gitu ya. Ini kuping nih udah dijewer sampai merah gitu karena saking begonya gue. Karena gue merasa diri gue bego di saat itu, gue nggak bisa apa-apa, gue itu selalu dikucilkan karena nilai gue selalu jelek, selalu hampir nggak naik kelas, peringkatnya hampir di bawah, dan itu bikin gue jadi minder. Gue belajar apapun dalam hidup ini, dan pertanyaan-pertanyaan paling tolol sedikit pun itu gue selalu mencari tahu. Pernah gak sekarang lu punya ChatGPT, tanyain hal-hal yang paling simple dalam hidup lu supaya lu tahu jawabannya. Sekarang hidup lu enak, lu udah punya ChatGPT, lu masih aja nggak tahu, otak lu kopong. Artinya lu tidak bisa memanfaatkan teknologi. Di saat itu aja gue untuk mencari informasi, gue harus ke warnet gitu loh. Warnet bayar per jam. Nah lu sekarang udah berada di hidup era internet dan lu masih aja ngejudge diri lu tidak punya kesempatan yang sama. Gue kasih tahu ya, semua orang bisa ngonten kok, punya kesempatan yang sama. Semua orang bisa kok punya kesempatan buat jadi terkenal. Kenapa hidup lu kok masih ngejudge diri lu nggak lebih pintar dari orang
orang lain. Mau jadi pinter itu hanya butuh lo nyeting kepikiran lo. Lo belajar gitu loh. Kalau lo nggak belajar, bagaimana lo bisa pinter? Dari sekolah kan lo udah tahu. Kalau mau pinter ya belajar. Kalau mau pinter ya baca gitu loh. Tapi satu hal ya, kita sudah tahu kelemahan di sekolah kita, pendidikan di Indonesia. Apapun yang kita pelajari di sekolah, mau lo ranking 1, mau nilai lo 100, itu nggak bisa diaplikasiin kok dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lo belajar berbisnis, ada apa pelajarannya? Belajar ekonomi aja gurunya masih kerja kok. Gurunya aja masih mungkin main judi online gitu. Bagaimana mereka bisa jadi contoh buat orang lain kalau misalnya mereka aja tuh masih miskin juga guru ekonominya? Ya sekarang kalau misalnya lo mendapatkan konten seperti ini, seharusnya tuh lo sadar untuk mencari tahu sejauh mana lo harus tahu dalam hidup ini. Karena sekarang lo belajar bukan hanya sekedar lo mencari uang, tapi bagaimana caranya lo menjadi versi yang terbaik dalam hidup lo. Lo melihat banyak kekurangan dalam hidup lo, ya lo perbaikin satu-satu. Dan gue setiap tahun pun juga selalu mencari kekurangan gue di mana ya, yang kira-kira bisa gue kembangin sampai akhirnya gue bisa menjadi versi terbaik setiap tahunnya. Kalau lo bisa nonton video ini, ya artinya lo kan punya kesempatan buat belajar dari internet kan. Lo bisa punya kuota buat nonton. Masa lo tanya ChatGPT aja nggak bisa? Lo nggak bisa namanya googling, lo nggak bisa belajar dari YouTube, lo nggak bisa belajar dari orang lain gitu. Kan aneh ya ketika lo bilang ngejudge diri lo nggak pinter, tapi sedangkan lo sebenarnya itu males. Sebenarnya itu lo goblok atau lo males gitu. Dan lo harusnya tahu diri untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Seberapa sering lu beralasan, lu bilang bersyukur aja dulu. Orang udah dikasih kerjaan, masa nggak disyukuri? Lu harus mengakui sama diri lu, sebenarnya lu terpaksa bersyukur, atau memang lu nggak bisa achieve apapun yang lu inginkan dalam hidup lu. Artinya lu sedang terjebak dalam ketidakmampuan hidup lu yang tidak pernah lu achieve sama sekali nih. Karena ketika gue lihat orang-orang kaya, termasuk gue juga gitu ya, gue main sama teman-teman triliuner, mereka tuh mana pernah puas. Gue ngelihat kok teman-teman gue yang punya helikopter, punya gedung, mereka sudah berada di titik tertentu, tapi mereka tetap mau lebih kok. Kalau misalnya lo punya teman bilang apapun udah lo syukuri aja lah, mau gimana syukuri, pasti temen lo nggak kaya, temen lo itu miskin, makanya mereka menutupi segala kekurangan karena ketidakmampuan mereka. Makanya tuh mereka mengkamuflase dirinya dengan disyukuri aja, udahlah nyantai aja lah, semuanya santai lah. Alah tai. Satu hal yang harus lo syukuri ya, lo masih bisa hidup sekarang, lo masih bisa makan, lo masih bisa nafas, lo masih mungkin punya teman-teman lo yang baik sama lo. Itu yang harus lo syukuri. Tapi bukan berarti lo berpuas diri. Lo harus membedakan tuh. Kalau memang lo terpaksa bersyukur, ya berarti artinya masih banyak kekurangan dalam hidup lo. Lo harus mencari cara supaya lo bisa naik lebih ke atas. Bersyukur lo ketika lo masih bisa hidup di sini dan lo bisa memaksimalkan potensi yang lo punya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tanda bersyukur yang sebenarnya. Gue bisa kok bersyukur dengan kehidupan yang sekarang dan gue males-malesan juga, tapi gue nggak mau gitu, karena gue menyadari Tuhan udah kasih hidup gue seperti ini, ya harus gue maksimalin buat generasi gue selanjutnya. Dan ini salah satu dedikasi gue juga nih bikin YouTube, supaya lu nggak terperangkap ke dalam masalah yang sama seperti gue. Lu bisa keluar gitu loh dari miskin. Ada benernya lu harus punya akses buat jadi sukses, tapi bagaimana caranya kalau lu masih bersyukur terus atas kemiskinan lu? Karena yang namanya orang miskin itu sudah pasti selalu menjadi korban gitu dalam dunia ini. Lu nggak bisa memilih memang bokap nyokap lu itu dari keluarga miskin atau kaya, tapi seenggaknya lu coba dong, lu belajar dong, lu jadi lebih pinter dong, lu muak dong sama kehidupan miskin lu. Jadi dari sini lu sudah tahu kebanyakan bersyukur itu ialah jebakan dalam hidup lu. Ya kalau misalnya lu mau bersyukur, tunggu lu udah tua lah, nanti lu udah tunggu nggak produktif, baru lu tuh bersyukur karena lu masih bisa hidup tuh sampai sekarang. Kalau misalnya lu masih muda, ya udah syukur memang lu masih bisa hidup, tapi lu yang penting lakuin tanpa henti. Pelajarin setiap kesalahan-kesalahan, kenapa lu salah, kenapa lu miskin, dan kemudian lu cari solusinya. Menjadi miskin itu cara paling gampang. Lu tinggal praktekin aja semua yang tadi udah gue sebutin tuh, dari 1 sampai 5 dalam waktu 5 tahun. Mimpi lu tuh bakal tercapai untuk menjadi miskin, dan lu tinggal tonton ulang tutorial seperti apa, maka hidup miskin yang lo inginkan bakal cepat tercapai. See you guys.